Halo sahabat, ikan lele bisa dibudidayakan dengan beberapa sistem. Salah satunya yakni budidaya ikan lele kolam terpal sistem bioflok. Tertarik? Yuk kenali langkah-langkah penting dan praktisnya yuk. Tapi sebelum lanjut jangan lupa subscribe dulu ya. Sistem bioflok adalah mengubah senyawa tertentu menjadi mikroorganisme sebagai sumber pakan alami. Pada budidaya ikan lele, sistem ini berguna untuk menunjang pakan alaminya sehingga cukup menghemat biaya. Selain itu, kapasitas budidaya ikan lele dengan sistem bioflok bisa sangat dimaksimalkan, sehingga dalam satu periode budidaya mampu menghasilkan panen yang melimpah. Kolam budidaya dengan sistem bioflok ini sebenarnya bisa menggunakan jenis apa saja ya, namun akan lebih efisien jika memilih jenis kolam terpal bulat. Ini juga cukup mendukung pembudidaya yang memiliki lahan terbatas ya sahabat. Kolam tersebut dibuat dengan kerangka besi atau bambu yang kokoh. Selain itu, perlu dilengkapi dengan saluran pembuangan air dan aerator untuk menjaga sirkulasi dalam kolam. Untuk ukuran kolamnya sendiri umumnya memiliki diameter sekitar 3 meter atau lebih. Ukuran tersebut juga tergantung dengan ketersediaan lahan yang dimiliki dan skala budidaya yang diinginkan. Langkah terpenting dari sistem ini yakni persiapan airnya sahabat, karena akan menumbuhkan mikroorganisme dalam air sehingga beberapa hal perlu dipahami. Setelah kolam sudah melalui proses pengeringan, selanjutnya bisa diisi air dengan ketinggian 80 hingga 100 cm atau sekitar 80% dari tinggi kolam ya. Media pada sistem bioflok yang perlu disiapkan yakni probiotik, prebiotik, dan kapur dolomit. Di hari kedua, setelah kolam terisi air, masukkan probiotik sebanyak 5 ml per meter kubik. Hari berikutnya dilanjut dengan memasukkan prebiotik berupa molase atau tetes tebu sebanyak 250 ml per meter kubik. Pada malam harinya, kapur dolomit bisa ditaburkan sebanyak 150 hingga 200 gram per meter kubik. Dibutuhkan waktu selama kurang lebih 10 hari untuk menumbuhkan mikroorganisme dari media-media. Dilanjut pada hari ke-11, bibit ikan lele siap untuk ditebar dengan kepadatan 500 hingga 1000 ekor per meter kubik. Pastikan bibit tersebut sudah melalui tahap sortir ya sahabat, sehingga bisa memastikan kualitas dan keseragaman ukuran dari bibit yang akan dikembangkan. Setelah bibit ditebar, bisa menambahkan kembali prebiotik sebanyak 5 ml per meter kubik di keesokan harinya. Untuk menjaga mikroorganisme dalam air, pemberian probiotik dan kapur dolomit perlu dilakukan secara berkala sahabat. Setidaknya dalam kurun waktu 10 hari sekali, air perlu ditambahkan probiotik sebanyak 5 ml per meter kubik. Selain itu juga perlu ditambahkan ragi tempe sebanyak 2 hingga 3 sendok makan per meter kubik dan ragi tape 3 hingga 5 butir per meter kubik. Malam harinya, air rendaman dari kapur dolomit dimasukkan sebanyak 200 hingga 300 gram per meter kubik. Dosis pemberian tersebut dapat disesuaikan dengan ukuran dari ikan lele ya.
Meski di dalam air telah tersedia sumber pakan alaminya, namun ikan lele tetap wajib diberi pakan ya sahabat. Pada masa pembesaran, pakan utama bagi ikan lele yakni pakan pelet. Frekuensi pemberian pakan yakni 2 kali sehari pada pagi dan sore hari. Namun ada kalanya ikan lele perlu dipuasakan dari pakan pelet setiap seminggu sekali ya. Dengan frekuensi pakan tersebut tentu pergantian air pada kolam tidak akan sering dilakukan. Bagaimana sahabat? Cukup praktis kan budidaya ikan lele dengan sistem ini? Share pendapat menarik kamu di kolom komentar ya. Dukung terus channel Suksespedia dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya.